Pagi. Gimana kabarnya hari ini Pak Pugu? Alhamdulillah. Ya. Seperti yang kita sepakati kemarin, bahwasanya kita hari ini akan melakukan coaching terkait dengan perencanaan pembelajaran tentang senam lantai yang ingin Pak Pugu lakukan di kelas 6. Pak Pugu, jadi apa yang menjadi tujuan Pak Pugu pada kegiatan pembelajaran ini Pak Pugu? Oke, yang pertama yaitu menanamkan pentingnya berdoa yang diwujudkan dengan berdoa bersama sesuai keyakinan masing-masing setiap siswa. Kemudian yang kedua, setelah mengamati, peserta didik dapat mengetahui variasi dan kombinasi pola gerak dominan dalam materi pembelajaran senam lantai. Kemudian setelah mengamati, peserta didik dapat menjabarkan variasi dan kombinasi gerak dominan pada pembelajaran senam lantai tersebut. Kemudian setelah melakukan pengamatan, peserta didik mampu menjelaskan aktivitas senam lantai dengan benar, yaitu dengan gerakan roll depan, roll belakang dengan benar, dan gerakan yang lainnya. Kemudian yang terakhir, dengan mempraktikkan gerak dasar aktivitas senam lantai, peserta didik mampu menghayati aktivitas senam lantai dengan baik dan benar. Oke, baik Pak Pugu. Dari beberapa tujuan pembelajaran yang Pak Pugu utarakan, mungkin area pengembangan yang hendak Pak Pugu capai? Untuk area pengembangannya, peserta didik mampu menjelaskan aktivitas senam lantai dengan benar, dan peserta didik mampu menghayati aktivitas senam lantai dengan baik dan benar. Oke, baiklah Pak Pugu. Jadi untuk area pengembangannya seperti itu Pak Pugu. Lalu strategi apa yang Pak Pugu lakukan agar area pengembangan yang hendak Pak Pugu capai dan tujuan pembelajaran yang hendak Pak Pugu capai itu bisa tercapai Pak Pugu? Oke, dalam strategi ini dengan memberikan materi dasar senam lantai terkait variasi dan kombinasi pola gerak dominan pada senam lantai. Selain itu, peserta didik dibuat menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi terkait dengan materi senam lantai yang telah diberikan sebelumnya sebelum melakukan praktek senam lantai, yaitu pada saat teori. Oke, baik Pak Pugu. Semoga nanti pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan perencanaan, sesuai dengan APP yang Pak Pugu buat, dan semoga nanti tujuan pembelajaran yang hendak dicapai bisa tercapai Pak Pugu. Dan nanti saya juga akan melakukan observasi terkait dengan pelaksanaan dari kegiatan pembelajaran yang Pak Pugu lakukan. Mungkin untuk pertemuan kita pada awal observasi seperti ini kita cukupkan. Semoga nanti pada pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana. Terima kasih sekali Pak Pugu. Pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Ketua kelasnya silahkan dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Hari ini sebelum mulai pembelajaran, coba kita semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri dulu. Nah, kita agar lebih siap nanti dalam pembelajarannya, coba semuanya tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Oke, sekali lagi, tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Oke, baik. Silahkan duduk kembali. Terima kasih. Nah, kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Oke, siap. Nah, nanti dalam tujuan pembelajaran pada materi senam lantai ini, nanti yang pertama adalah menanamkan pentingnya berdoa yang diwujudkan dengan berdoa bersama sesuai keyakinan masing-masing sebelum memulai pembelajaran. Tadi kita sudah lakukan. Yang kedua, melalui persiapan belajar
dengan mengambil nafas lewat hidung dan menghembuskan lewat mulut. Diharapkan siswa dapat menerapkan kesadaran diri penuh. Yang ketiga, menanamkan perilaku jujur, tanggung jawab, bekerja sama melalui sikap dan yang ditujukan. Keempat, setelah mengamati, peserta didik dapat mengetahui variasi dan kombinasi pola gerak dominan senam lantai. 5. Setelah mengamati, peserta didik dapat menjabarkan variasi dan kombinasi pola gerak dominan senam lantai. Terus yang keenam, dari mengacu dari tujuan pembelajaran tadi, untuk materi ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya guling depan. Nah, guling depan itu misalkan kita terjatuh, nanti kita bisa menerapkannya dengan langsung spontan melakukan refleks roll depan. Nah, sebelumnya ada yang tahu tentang guling depan? Roll depan, ya. Baik, tepuk tangan buat Mama. Nah, roll depan itu gerakan memutar tubuh ya. Nanti bisa kita praktekkan di markas. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, apa saja gerak dasar guling depan itu? Tahu. Kemudian manfaat dari gerak senam guling depan? Belum tahu. Baik. Untuk menjelaskan dari pertanyaan saya, nantinya kita lihat video. Mari sama-sama kita lihat videonya. Ini adalah video gerakan guling depan. Tangannya diluruskan ke depan, jari-jari tangan dirapatkan, kemudian kepala ditekuk ke dalam dan mendekat. Menggiring badan ke depan. Dari video pembelajaran senam lantai gerakan roll depan tadi, nanti kita masing-masing kita bentuk kelompok ya. Jadi untuk mengidentifikasi bagaimana gerakan senam tadi dilakukan, kemudian tahapannya seperti apa, nanti kalian membuat kelompok dan nanti salah satu dari kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Nah, ini nanti tujuannya untuk sebagai dasar kita mempraktikkan gerakan roll depan di pembelajaran minggu berikutnya. Begitu ya. Oke. Baik, waktu habis untuk diskusinya. Nah, nanti masing-masing dari kalian untuk melakukan presentasi, yaitu maju ke depan, menyampaikan apa yang kalian analisis dari kelompok masing-masing. Langsung saja untuk kelompok 1,
silahkan perwakilan salah satu maju ke depan untuk mempresentasikan. Dasar melakukan satu berdiri tegak kaki dirapatkan, dua tangan diluruskan, tiga badan meminggu, empat tangan menunjuk nafas. Oke, baik. Tepuk tangan buat kelompok satu. Silakan kembali ke depan. Kelompok dua. Silakan salah satu maju ke depan. Gerak dasar melakukan satu kaki dirapatkan lalu badan meminggu, dua tangan menyentuh matras, tiga jari-jari dirapatkan. Oke, baik. Silakan kembali. Tepuk tangan kelompok dua. Kelompok tiga. Silakan perwakilan. Langkah-langkah perbuatan, kaki dirapatkan, badan menggok, tangan direndam kepala ditekuk ke dada. Oke, silakan kembali lagi. Tepuk tangan buat kelompok tiga. Oke, baik. Dari diskusi dan juga presentasi tadi dari masing-masing kelompok dapat kita simpulkan bahwasanya gerak dasar senam lantai ini khususnya gerak roll depan itu yang pertama adalah bertumpu, kemudian yang kedua adalah tolakan, ketiga putaran, dan yang keempat adalah mendarat. Ini adalah gerak roll depan. Kemudian dari setelah kita pelajari ini nanti kita menjadi acuan untuk pembelajaran minggu depan ya. Nanti kita praktek setelah kita pelajari hari ini kita sudah tahu apa itu gerak dasar dari roll depan, kemudian apa manfaat dari gerakan roll depan. Nah, ini nanti sebagai dasar kita untuk praktek ke depannya. Minggu depan kita praktek untuk gerakan roll depan, nanti semuanya memakai pakaian olahraga. Kita praktek menggunakan matras. Nanti di sini ada yang masih ingin bertanya atau kurang jelas dari pembelajaran yang Pak Guru sampaikan? Tidak. Oke, tidak. Berarti nanti untuk minggu depan kalian siap untuk praktek. Nah, untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini kita tutup doa. Salah satu pimpin berdoa. Ketua kelasnya, silakan. Oke, sekian dari Pak Mugo. Selamat pagi semuanya. Baik, selamat pagi Pak Budi. Setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran kemarin Pak Guru sesuai dengan rencana dari FPP yang Pak Guru buat kemarin, mungkin di hari ini kira-kira apa yang menjadi hambatan ketika pelaksanaan proses pembelajaran kemarin Pak Guru? Baik, yang menjadi hambatan saya itu adalah tentang kelompok. Jadi saya belum melakukan tes diagnostik awal, jadi sehingga kelompoknya yang terjadi adalah kelompok heterogen. Seperti itu. Baiklah, jadi mungkin seharusnya kemarin melaksanakan dulu, diklasifikasikan dulu terkait dengan kemampuan nanti agar ketika kelompoknya sendiri itu kelompok yang sesuai seperti itu. Ya, berarti apakah Pak Guru sudah puas dengan pembelajaran yang dilakukan kemarin Pak Guru?
Jadi karena kedepannya saya ingin menginginkan hal yang lebih baik dari sebelumnya. Sebenarnya murid sudah paham dengan materi yang saya jelaskan pada Rabu kemarin, namun saya masih merasa belum puas. Di awal pembelajaran sudah menarik menurut saya, namun pada saat presentasi murid masih belum aktif, sehingga sebagai awal atau dasar nanti ketika melakukan praktek senam lantainya saya kira belum maksimal. Oh, baik Pak Puguh. Jadi harapan Pak Puguh ketika teori tadi itu siswa sudah bisa menyerap semua materi. Jadi ketika melakukan praktek nanti prakteknya sudah berjalan dengan baik. Seperti itu ya Pak Puguh ya. Oke Pak Puguh. Lalu hal positif apa Pak Puguh yang selama proses pembelajaran terjadi? Hal positif dalam pembelajaran di diskusi kelompok ini menurut saya siswa ini lebih aktif, lebih bisa berkolaborasi dengan siswa yang lainnya yang ada dalam satu kelompok. Kemudian saat murid berpresentasi ini juga melatih keberanian ini peserta didik juga. Oh, jadi Mas Puguh. Jadi itu sudah punya hal positif ya ketika keberanian mereka, keaktifan mereka itu menjadi dasar nantinya ketika akan melakukan praktek senam lantai. Lalu hal apa yang berubah Bu untuk pertemuan selanjutnya ketika praktek Pak Bu? Untuk kiranya untuk pertemuan berikutnya saya akan mempersiapkan bahan ajar yang lebih baik lagi, kemudian lebih memenuhi apa nanti yang menjadi kebutuhan peserta didik dalam belajarnya. Dan juga saya akan menerapkan sistem teman sebaya dalam pelaksanaan praktek senam lantai di kelas 6. Baik Bu, jadi dari teman sebaya nanti diharapkan bisa membawa teman yang lain untuk bisa setidaknya itu bisa menguasai dengan lebih cepat ya Bu. Lalu untuk rencana tindak lanjutnya Pak Bu? Untuk rencana tindak lanjut nanti saya akan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, siswa aktif, partisipatif. Kemudian yang kedua memvariasikan metode dan fokus dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran yang dilakukan secara praktek nanti dapat berjalan dengan maksimal. Baiklah Pak Puguh, terima kasih untuk waktunya ketika kita cuti hari ini terkait dengan pasca pembelajaran. Dan saya harapkan nanti ketika pelaksanaan pembelajaran berikutnya ada hal positif yang Pak Puguh sampaikan kepada saya terkait dengan hasil dari pembelajaran yang Pak Puguh laksanakan. Pak Puguh, nanti mungkin di saat waktu nanti kita ketemu terkait dengan refleksi dari kegiatan yang sudah Pak Puguh lakukan. Terima kasih untuk hari ini Pak Puguh. Terima kasih untuk waktunya. Sampai ketemu lagi dalam kegiatan Pak Puguh, dan semoga dalam kegiatan berikutnya Pak Puguh lebih semangat lagi. Terima kasih sekali Pak Puguh. Sama-sama.